Biak online kali ini waktunya kita bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan dan berkreasi. Yuk kita mulai. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu. Ayo berdoa. Mari kita membuat tanda salib bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mengikuti biak sudilah, kiranya Engkau hadir dan menyertai semua kegiatan kami hari ini, sehingga kami semua dapat memahami dan mampu menjalankan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang Kak Marcel kasihi. Tadi kalian baru saja mendengar isi bacaan Injil berkaitan dengan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dibandingkan atau diumpamakan seperti benih yang tumbuh. Dan juga kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi. Adik-adik pasti tidak asing atau pasti pernah mendengar kata kerajaan. Yang kalian bayangkan adalah kerajaan itu ada rajanya, kemudian ada prajuritnya yang menjaga kerajaan itu. Lalu ada tata dalam kerajaan itu, ada lokasinya. Nah, dalam bacaan Injil yang dimaksudkan Yesus, kerajaan Allah bukan seperti bayangan kita manusia. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja dalam hati manusia. Sekali lagi Kak Marcel ulangi, kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja dalam hati manusia, sehingga hati manusia dikuasai oleh cinta kasih Allah itu sendiri. Dan dari cinta kasih Allah itu sendiri maka timbullah dalam hati manusia hal-hal yang baik. Apa contohnya? Misalnya sikap mau menolong, mau peduli, ya, mau berkorban, tanggung jawab, lalu kejujuran dan lain-lain yang baik. Nah, hal-hal yang baik yang muncul dari dalam diri kita yang sesuai dengan kehendak Allah tidak muncul tiba-tiba dan langsung kemudian membuat kita menjadi hebat. Tidak. Nilai-nilai yang dimunculkan dalam hati kita karena Allah meraja, kita harus melatihnya mulai dari hal yang kecil-kecil, ya, yang sederhana. Misalnya soal menolong. Kalian melihat orang tua kalian sudah lelah bekerja, kemudian pulang, banyak piring yang kotor, lantai yang kotor, ya, kamar tempat tidur tidak diatur. Nah, kalian harus langsung tanggap, membantu orang tua, meringankan orang tua. Tanggung jawab juga begitu. Dibelikan HP, diberikan kuota. Apa yang bisa kalian lakukan? Gunakan itu untuk hal-hal yang penting, yang bermanfaat untuk hidup kalian, untuk belajar. Tidak untuk games dan membuang uang yang diberikan oleh orang tua. Soal kejujuran, dilatih mulai hal-hal yang kecil. Mengatakan hal yang sejujurnya kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa saja, ya, tidak mudah berbohong. Nah, hal-hal yang kecil itu seperti benih yang tumbuh, juga seperti biji sesawi yang kecil. Suatu saat kalau kita melatihnya dengan tekun, maka kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita karena Allah meraja itu akan membuat hidup kita sungguh-sungguh bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak akan berandai-andai menjadi orang hebat, karena sebenarnya tanpa Allah kita ini bukan siapa-siapa. Maka kita tidak mengandalkan diri kita, tetapi Allah sendiri yang ingin kita wartakan kepada sesama kita. Semoga dengan kebaikan kita kepada orang lain, ya, orang menjadi sadar bahwa orang lain merasakan juga dicintai oleh Allah melalui diri kita. Begitu ya adik-adik, mari kita belajar untuk melatih diri, membangun sikap yang berkenan kepada Allah sehingga Allah meraja dalam diri kita, ya, melalui sikap doa, rajin beribadah, walaupun saat ini terbatas melalui virtual. Nanti pada saatnya kita akan bertemu di gereja, ya, rajin melatih diri untuk saling menolong, bertanggung jawab, peduli, mau berkorban, dan lain-lain. Ya, mari kita latih sehingga nanti
benih-benih kerajaan Allah tumbuh dalam hati kita dan juga memberikan manfaat kepada sesama kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore adik-adik. Kalau tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah berdoa, kemudian sudah mendengarkan sabda Tuhan bersama Kak Marcel, yang sabda Tuhan hari ini tentang apa? Tentang kerajaan Allah, ya, benih yang tumbuh, ya. Nah, sekarang Bu Uti akan membuat aktivitasnya hari ini. Adik-adik, bahan yang kita gunakan itu ini Bu Uti pakai gelas bekas ini. Gelas bekas ya, semuanya Bu Uti pakai bekas. Ini ada gelas bekas, kemudian Bu Uti pakai ranting ya. Kemudian ini ada bubble wrap. Kemudian nanti untuk tanahnya ini ada double tape. Kemudian ada kertas lipat ya, akan Bu Uti gunakan untuknya. Kemudian ini kertas kado bekas adik-adik. Kertas kado bekas nanti kita gunakan. Kemudian gunting, ada pulpen ya. Mari kita buat sekarang. Oh ya, satu lagi adik-adik, ini pelubang kertas. Bu Uti nanti pakai itu juga. Baik, kita akan menghias ini dulu adik-adik, bukan menghias tapi karena ini bekas, kita akan tutup dulu. Bu Uti pakai ini double tape ya. Tape kita akan tutup ini. Ini sudah adik ya, sudah dipotong, sekarang Bu Uti potong. Nah, adik-adik sudah, gelasnya tadi sudah Bu Uti tutup ya, sudah tutup. Kita mau membuat tempat tanamannya. Baik, ini untuk itu kita tanam. Kita mau menanamnya pakai apa? Ini tanahnya pakai bubble wrap tadi ya. Rantingnya kita masukkan, kemudian kita tanam. Oke. Benih yang ketika Kak Marcel katakan benih yang tumbuh, itu kerajaan Allah artinya benih yang tumbuh kan. Nah, ini kita tanam ranting-rantingnya. Dan kita kasih ini untuk tanahnya ya Dede ya. Ini tanahnya. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, ini adik-adik sudah jadi, rantingnya sudah ditanam, betul ya, ditanam. Kita mari, pohon yang sudah kita tanam dia akan berbuah apa? Nah, seperti yang katakan Kak Marcel tadi, benih kita ada kerajaan Allah ya di dalam hati kita. Tuhan selalu memelihara kita. Kalau di dalam hati kita ada Tuhan di dalam hati kita, maka benih apa yang akan buah apa yang akan tumbuh, buah apa yang akan muncul. Baik adik-adik, sekarang kita mau buat buah-buahnya ya. Nah, cara membuat buah-buahnya, ini Bu Uti sudah membuat ini. Karena Bu Uti tidak bisa menggambar, Bu Uti pakai untuk membuat buahnya, Bu Uti pakai lingkarannya dari uang 500. Pakai ini. Nah, buat ya. Setelah itu kita gunting adik-adik yang sudah kita buat tadi, lubangnya ada banyak ya, kita gunting. Setelah kita sudah buat macam-macam ya, jadi ada yang merah, ada yang kuning, kemudian kalau
ada Tuhan di dalam diri kita, pasti hati kita selalu terpelihara, ya. Jadi buah apa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka buah yang timbul itu adalah seperti Kak Rasal katakan tadi, akan muncul kejujuran. Buat adik-adik di sini buahnya, kejujuran, ya. Oh, kita lubangi dulu, sorry, kita lubangi dulu. Nah, apa? Kejujuran. Apalagi sukacita. Bang dulu. Sukacita. Damai sejahtera. Ya. Setelah kita buat ini, kemudian kita beri tali. Ini kesetiaan. Buat tali. Potong. Karena Putih pakai benang yang seperti ini, kalau motong pakai gunting dia akan ledes, maka Putih potongnya pakai buatnya Dedek. Kita tali. Dan kita gantung di pohon kita tadi, pohon yang kita buat digantung di sini. Ini buah-buahnya. Ini kita gantung di sini buah-buahnya, ya. Kemudian ini kelemah lembutan kita gantung di sini. Adik-adik buat sebanyak-banyaknya, ya. Buat sebanyak-banyaknya pohon kita berbuah kebaikan, ya, dan ya. Sukacita. Tali dulu, ya. Tali. Halo adik-adik, sekarang kita masuk pada program 2 jari, 2 menit ajari iman. Kali ini tentang mengapa Allah menciptakan kita. Diambil bacaannya dari Yohanes bab 17 ayat 3 dan Efesus bab 1 ayat 5 sampai dengan 6. Yohanes bab 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 6 sebutkan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah yang penuh kasih setia menciptakan kita agar kita mengenal, mencintainya, dan bersamanya melayani umat manusia di dunia ini dan bahagia bersamanya sampai di surga untuk selama-lamanya. Itu adik-adik ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu karena kami bisa mengikuti via online. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
biap online kali ini. Jangan lupa untuk ikuti biap online minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye.